Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Iskia, saya dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan menjelaskan materi kelas 10 yang berjudul skala termometer. Penjelasannya sebagai berikut. Jadi sebelum menjelaskan materi tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang suhu. Suhu adalah ukuran intensitas rata-rata dari gerakan atau energi kinetik partikel-partikel dalam suatu sistem. Jadi semakin tinggi suhu benda, maka semakin panas benda tersebut, dan sebaliknya, semakin rendah suhu benda, maka semakin dingin benda tersebut. Jadi masuk dalam materi, termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur suatu benda atau lingkungan. Biasanya termometer terdiri dari sebuah tabung yang berisi cairan atau gas yang peka terhadap suhu, serta skala untuk menunjukkan nilai suhu dalam satuan tertentu. Saat suhu berubah, cairan atau gas dalam termometer akan mengembang atau menyusut, mengakibatkan perubahan pada tinggi cairan dalam tabung yang dapat dibaca pada skala termometer untuk menentukan suhu. Jadi skala termometer adalah serangkaian nilai atau pembagian yang digunakan untuk mengukur suhu. Skala termometer biasanya berisi pembagian-pembagian yang menunjukkan nilai suhu dalam satuan tertentu. Skala termometer memungkinkan kita untuk mengukur dan memahami suhu ya dengan cara terstandarisasi dan konsisten. Skala termometer terbagi menjadi 4, yaitu skala Celsius, skala Reaumur, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin. Pertama, saya akan menjelaskan tentang skala Celsius. Skala Celsius adalah salah satu skala yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Dalam skala Celsius, titik pembekuan air murni pada tekanan standar didefinisikan sebagai 0 derajat Celsius, sementara titik didih air murni pada tekanan standar didefinisikan sebagai 100 derajat Celsius. Interval antara titik didih dan titik beku air, yaitu 100 derajat Celsius, dibagi menjadi 100 bagian yang sama yang disebut sebagai derajat Celsius. Skala ini dinamai oleh ilmuwan Swedia yang bernama Anders Celsius yang mengembangkan skala tersebut pada abad ke-18. Skala Celsius juga sering digunakan dalam ilmu fisika, teknik, dan kehidupan sehari-hari. Kedua yaitu skala Celsius. Skala Celsius adalah salah satu skala yang kurang umum digunakan di seluruh dunia. Dalam skala Reaumur, titik pembekuan air murni pada tekanan standar didefinisikan sebagai 0 derajat Reaumur, sementara titik didih air murni pada tekanan standar didefinisikan sebagai 80 derajat Reaumur. Interval antara titik beku dan titik didih air yaitu 80 derajat Reaumur, dibagi menjadi 80 bagian yang sama yang disebut sebagai derajat Reaumur. Skala ini dinamai oleh ilmuwan Prancis yang bernama Reine-Antoine Fourcade de Reaumur yang mengembangkan skala tersebut pada abad ke-18. Meskipun skala Reaumur kurang umum digunakan sekarang, namun beberapa instrumen kuno atau warisan masih digunakan dengan skala ini, dan pengetahuan tentangnya masih penting dalam sejarah pengukuran suhu. Yang ketiga ada skala Fahrenheit. Skala Fahrenheit adalah skala yang banyak digunakan terutama di Amerika Serikat dan beberapa negara lain. Dalam skala Fahrenheit, titik pembekuan air murni pada tekanan standar didefinisikan sebagai 32 derajat Fahrenheit, sementara titik didih air murni pada tekanan standar didefinisikan sebagai 212 derajat Fahrenheit. Interval antara titik beku dan titik didih air yaitu 180 derajat Fahrenheit yang dibagi menjadi 180 bagian yang sama, yaitu disebut sebagai derajat Fahrenheit. Skala ini dinamai oleh ilmuwan asal Jerman Polandia yang bernama Daniel Gabriel Fahrenheit yang mengembangkan skala tersebut pada awal abad ke-18. Meskipun
skala Celsius lebih umum digunakan di seluruh dunia, skala Fahrenheit masih digunakan di beberapa negara terutama di Amerika Serikat untuk mengukur suhu dalam kehidupan sehari-hari dan dalam beberapa industri. Skala yang terakhir yaitu skala Kelvin. Skala Kelvin adalah skala yang digunakan dalam fisika atau ilmu yang terkait. Dalam skala Kelvin, titik nolnya disebut sebagai nol absolut adalah suhu paling rendah yang dapat dicapai secara teoritis di mana partikel dalam suhu benda berhenti bergerak sepenuhnya. Nol absolut setara dengan 0 Kelvin. Interval suhu dalam skala Kelvin memiliki ukuran yang sama dalam skala Celsius, sehingga perbedaan antara dua titik dalam Kelvin sama dengan perbedaan dalam Celsius. Perbedaan utama antara skala Kelvin dan Celsius adalah bahwa 0 Kelvin tidak memiliki konsep negatif, sehingga tidak ada suhu negatif dalam skala Kelvin. Skala ini dinamai oleh ilmuwan Skotlandia yang bernama William Thomson yang dikenal sebagai Lord Kelvin. Skala Kelvin sering digunakan dalam ilmu fisika, khususnya dalam konteks termodinamika. Masing-masing termometer tersebut mempunyai ketentuan-ketentuan tertentu dalam menetapkan nilai titik didih air dan titik beku air pada tekanan 1 atm seperti gambar di samping ini. Perbandingan jumlah skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah Celsius banding Reaumur banding Fahrenheit dikurangi 32 banding Kelvin dikurangi 273 sama dengan 100 banding 80 banding 180 banding 100 sama dengan 5 banding 4 banding 9 banding 5. Perubahan suhu dari Kelvin ke Celsius atau dari Celsius ke Kelvin karena jumlah skalanya sama, maka dapat ditulis sebagai berikut. Secara umum, hubungan skala termometer yang satu dengan yang lain dapat dilihat pada gambar berikut. Termometer X dengan titik bawah tetap dengan titik tetap atas. Termometer Y dengan titik tetap bawah dan titik tetap atas, titik tetap bawah dan titik tetap atas. Kedua termometer di atas adalah suhu saat es melebur dan suhu saat air mendidih pada tekanan 1 atmosfer. Dengan membandingkan perubahan suhu dan interval kedua titik tetap masing-masing, termometer diperoleh hubungan sebagai berikut. A few moments later. Nah, sekarang sampai di contoh soal. Saya akan bacakan satu soal, lalu akan menjawabnya di buku. Saya akan bacakan soalnya. Sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celsius, diperoleh angka 40 derajat Celcius. Berapakah jika zat cair tersebut diukur suhunya menggunakan A. Termometer Reaumur, B. Termometer Fahrenheit, C. Termometer Kelvin. Untuk soal pertama diketahui C atau Celsius yaitu 40 derajat Celcius. Yang ditanya untuk nomor A yaitu Reaumur, yang B Fahrenheit, yang C Kelvin. Yang pertama kita jawab A. Mengubah skala Celsius ke Reaumur, perbandingan skala termometer Reaumur dan Celsius adalah sebagai berikut. Reaumur per Celsius sama dengan 4/5. Maka R sama dengan 4/5 dikali C atau R sama dengan 4/5 dikali 40. R sama dengan 4 dikali 40 sama dengan 160. 160 dibagi 5 sama dengan 32. Jadi hasilnya 32. Yang B mencari Fahrenheit, yaitu menggunakan perbandingan skala termometer Fahrenheit dan Celsius. F dikurang 32 per C sama dengan 9/5. Maka
F dikurang 32 sama dengan 9 per 5 dikali C. Atau F dikurang 32 sama dengan 9 per 5 dikali 40. F dikurang 32 sama dengan 72. 72 dapat dari hasil 9 dikali 40 dibagi 5. Sekarang kita akan pindahkan ruasnya. F sama dengan 72 ditambah 32. Hasil F sama dengan 104. Yang C yaitu menentukan Kelvin. Untuk mengkonversi satuan suhu dari Celsius ke Kelvin, kita langsung saja menggunakan rumus berikut, yaitu K sama dengan C ditambah 273, yaitu K sama dengan 40 ditambah 273, hasilnya sama dengan 313. A few moments later. Soal kedua yaitu sebuah termometer X setelah ditera dengan termometer Celsius didapat 40 derajat Celsius sama dengan 80 derajat X dan 20 derajat Celsius sama dengan 50 derajat X. Jika suhu sebuah benda 80 Celsius, maka berapa nilai derajat X suhu benda tersebut? Untuk soal kedua diketahui 40 derajat Celsius sama dengan 40 derajat X. Lalu 20 derajat Celsius sama dengan 50 derajat X. Ditanya 80 derajat Celsius sama dengan berapa derajat X? Untuk menjawabnya dapat kita lihat ilustrasi berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, maka kesetaraan skala pada termometer X dan termometer Celsius yaitu 80 dikurang 40 dibagi 80 dikurang 20 sama dengan X dikurang 80 dibagi X dikurang 50, yaitu 40 dibagi 60 sama dengan X dikurang 80 dibagi X dikurang 50. Dapat kita kecilkan menjadi 4 per 6 sama dengan X dikurang 80 dibagi X dikurang 50. Kemudian kita kali silang menjadi 4 dalam kurung X dikurang 50 sama dengan 6 dalam kurung X dikurang 80. Lalu kita kalikan 4X dikurang 200 sama dengan 6X dikurang 480, yaitu 6X dikurang 4X sama dengan 480 dikurang 200. Hasilnya 2X sama dengan 280 atau X sama dengan 280 dibagi 2 yaitu 140. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penulisan. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah memperhatikan video saya. Sampai jumpa. Dan skala Kelvin. Tangannya bawah bener lagi kelihatan. Skala jangan gue bisikin tuh kedengaran tetap mulai. Kedua, maaf. Suara ulun tuh sebuah ulun ngata Jepri. Oke. 40 Celsius sama dengan 80 Celsius. Soal kedua diketahui 40 derajat Celsius materi kelas 10 yang berjudul
Oh, kada kelihatan, aku kada hafal.